Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samiil aliyyim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima al-khatim lima sabaqa nasiraki bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Alhamdulillah wa syukurillah, semoga kita semua sehat selalu, panjang umur, dimudahkan segala urusan. Hormat salam santun kepada Kang Deddy Mulyadi dan kepada Ibu Mulyadi. Dalam kesempatan kali ini, Al-Fakir ingin membagikan sebuah cerita yang sangat luar biasa, di mana seseorang itu sangatlah gigih dalam memperjuangkan kehidupannya. Dia pun rajin, orangnya sangatlah bekerja keras. Umurnya 80 tahun, tapi masih bekerja jalan kaki kurang lebih 5 km. Masya Allah. Seorang ibu-ibu, bayangkan. Seorang ibu-ibu, dia dari rumahnya, dia mencari nafkah untuk keluarganya. Umurnya bukanlah muda lagi, umurnya 80 tahun. Subhanallah. Sambil membungkuk dia berjalan, bukanlah untuk rekreasi, bukan untuk mencari taman yang bagus, bukan untuk mencari, tetapi ini hanya untuk mencari nafkah. Bayangkan seandainya ini adalah ibu kita. Setengah 6 pagi, nyampe ke tempat hati ini meneteskan air mata, ya Allah. Terus nyampe ke situ, ke tempat kerja. Beginilah kejamnya kehidupan. Nyampe setengah 6, ini berawal dari cerita. Oh, si bapak nama tidak Allah mempertemukan dia dengan Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi dengan mobilnya datanglah, dia melihat seorang ibu-ibu yang sedang berjalan membungkuk. Lalu dia berhenti. Wahai ibu, dari mana ibu? Pulang ngarit katanya. Bahasa di sana, kalau bahasa kita yaitu pulang bekerja, ngambil upah ya, boleh dikatakan. Ibu itu lalu, ibu sekarang ibu naik mobil saya. Subhanallah. Berceritalah mereka, Bu, ibu berapa umurnya? Saya 80 tahun. Kenapa masih bekerja seperti ini? Jam berapa dari rumah? Saya berangkat dari rumah jam 5:30, masih gelap katanya. Jalan kaki, Bu. Iya, jalan kaki. Subhanallah. Perjalanan yang ditempuhnya 5 km setiap hari. Subhanallah. Lempang meni bongkok itu jauh. Ibu-ibu itu terus menjawab, ini mobil aja lama ini jarak. Mengapa ibu melakukan ini? Jalan kaki. Apakah ibu ada anak? Saya ada anak, Pak, 5. Tetapi tidak ada yang jaya dan tidak ada yang kaya. Anaknya banyak, punya Kehidupannya sama seperti saya, Pak. Subhanallah. Ibu punya suami. Punya suami. Tapi suami saya sakit. Ya Allah. Lalu bercandalah Kang Deddy. 5 anak itu dari Aki itu. Iya. Enggak pernah ganti-ganti. Enggak. Kata dia. Aki. Subhanallah. Bikinnya kapan? Masya Allah. Dibikinnya bahagia itu ibu. Apakah kata ibu yang tertawa ya, dia tertawa. Mungkin kata dia itu dulu ya, nggak tahu juga kata dia. Apa selesai Isya barangkali, kata Kang Deddy. Ya mungkin lah kata dia. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Punya minyak goreng tidak? Kenapa masih ibu tidak mau? Memang Pak, saya ini orang miskin, saya orang kecil, tapi saya tidak mau meminta-minta. Subhanallah, saya ingin bekerja.
Dengan uang dari jam berapa? Ke jam berapa? Kata Kang Dedi. Dari jam 6 sampai jam 12, Pak. 50.000. Dibayar 3 hari sekali. 150. Uangnya untuk apa? Uangnya untuk makan. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Lalu ibu itu bercerita, malu orang kecil mah. saya itu punya suami, tapi sakit, jadi saya yang mencari nafkah. Masya Allah, bapaknya jatuh, jadi stroke katanya. Ingat kira-kira siapa itu nama gubernurnya mate. Lalu sekarang ada beras? Tidak ada. Uang? Tidak ada. Subhanallah, makanya dia jalan kaki, guys. Tidak ada uang 1 peser pun. Subhanallah. Sudah makan, sudah. Kemarin beli telur, kata dia. Beli telur 2, 5.000. 1 untuk bapak, 1 untuk saya. Subhanallah. Tidak bergantung pada orang lain, tidak minta. Inilah mirisnya kehidupan, ya Allah. Segitu jauhnya. Mudah-mudahan kita tidak menempuh seperti itu, ya guys. Saking besarnya perjuangannya, pergolakannya dengan ekonomi yang sangat luar biasa. Lalu ibu itu berkata, saya memang Pak, saya tidak mau Pak mendapatkan kasihan orang lain, dan saya tidak mau minta-minta. Kan di sana masa tidak ada uang dari insentif daripada pemerintah? Kadang ada dapat, kadang tidak, Pak. Subhanallah. Kenapa ibu tidak protes? Saya tahu ini. Tahu dengan kepala desanya? Tidak tahu. Bupatinya tidak tahu. Gubernurnya tidak tahu, Pak. Siapa namanya juga? Masya Allah. Memang kurang ajar ini. Itu Kang Dedi kan, kurang ajar gubernurnya, kok nggak tahu sama rakyatnya kayak gini. Nggak tahu lah Pak, kita orang kecil Pak, kita malu Pak. Setelah datang kita nggak kemana-mana Pak, hanya mengurus bapak, hanya mengurus suami. Subhanallah, betapa setianya ibu sampai 80 tahun. Subhanallah, dia bekerja sebagai pelayan rakyat, sedangkan suaminya sakit. Ini perlu inspirasi, perlu ditonton, wahai ibu-ibu semua. Jangan hanya enaknya ataupun sehatnya bapak, tapi sakitnya pun dirawat. Subhanallah. Bagaimana kalau kita kenalkan ini? Saya kata Kang Dedi, saya Haji Udin, saya pos teh. Nggak percaya saya, katanya. Masa bos teh? Bapak ini pasti orang besar ini, kata dia. Enggak. Ada belanja uang? Enggak ada. Diberinya uang sama ibu itu ya. Terima ucapan ribuan terima kasihnya sampai dia uang itu di kepalanya. Ya Allah, alhamdulillah, katanya. Dia bersyukur kepada Allah. Itulah kuncinya, bersyukur kepada Allah, maka Allah akan ganjarkan begitu besar. Ini untuk bekal daripada ibu, kata Kang Dedi. Mari kita bersama-sama kita ke Bandung. Kita belanja apa yang maunya. Ikan ada? Tidak ada. Beras tidak ada. Beli telur banyak-banyak. Iya. Subhanallah. Aku meneteskan air mata. Begitu baik. Dan perjuangan ibu itu sangat aku acungkan jempol, guys. Luar biasa. Kang Dedi pun sangat baik sekali, Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Kang Dedi panjang umur, sehat selalu. Alhamdulillah, berkah bisa ketemu sama emak di sini. Dan bertemu kepada orang-orang yang baik. Dan selalu lebih menolong banyak orang lain, ya Allah. Semoga saya dikasih. Demikian lagi. Jika cerita ini bermanfaat, maka sebarkan, like, komen, dan subscribe channel Bapak FYV. Bila itu wal hidayah, wa tawal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.